Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Event yang ditunggu-tunggu di penghujung tahun 2023, kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2023 sudah dimulai kawan. Saat admin sedang rekaman ini baru saja selesai babak pertama dan melanjutkan babak kedua kawan. Dan mengenai info turnamen ini lebih jelasnya kalian kunjungi chess.com ataupun website resminya. Seperti biasa di kolom deskripsi nanti ada link-linknya kawan. Di chess.com biasanya begitu lengkap info-info yang diberikan oleh chess.com mengenai schedule, siapa saja yang main, formatnya seperti apa, hadiahnya seperti apa kawan. Kalian kunjungi di chess.com ataupun juga di sini kalau live streamingnya dari chess.com ada Robert Hess bersama Peter Leko. Tapi kalau dari videonya sendiri di sini kita ada Visi Anan bersama Anastasia Karlovic kawan di live streamingnya. Dan turnamen ini kawan saya sedikit akan jelaskan mengenai pemain-pemain utamanya. Ada Magnus Iannepo, Jan Christoph Duda. Lagi-lagi di sini tidak kita dapati Ding Liren kawan. Ding Liren baru main nanti di Tata Steel. Dan jumlah pemain di sini dijelaskan 150 pemain untuk kategori opennya. Belum lagi kategori wanitanya. Schedule-nya kawan untuk hari pertama kategori woman ini memainkan 4 babak. Tapi untuk kategori open prianya memainkan 5 babak. Karena jumlah permainan di setiap kategorinya berbeda kawan. Untuk kategori open memainkan 13 sistem Swiss kawan. Sedangkan untuk kategori woman-nya 11 babak sistem Swiss dengan kontrol waktu 15 menit, increment 10 detik di permainan rapidnya. Sedangkan nanti untuk permainan blitz-nya kawan di kategori open nanti memainkan 21 babak Swiss. Sedangkan di kategori woman-nya memainkan 17 babak saja dengan kontrol waktu 3 menit, increment 2 detik. Dan hadiahnya seperti ini bisa kalian baca sendiri ataupun ya kunjungi saja chess.com kawan. Dan untuk game pertama yang ingin admin ulas, tidak banyak game yang saya cek tadi kawan. Tadi ada gamenya Dani Dubov sajalah yang tadi terlihat cukup bagus. Mungkin di sini juga banyak penggemar Dani Dubov yang ikut serta di event kali ini kawan. Sudah lama Daniel Dubov tidak muncul di event-event internasional. Daniel Dubov ini merupakan juara dunia rapid tahun 2019 kalau tidak salah kawan. Dan kembali mencoba peruntungannya di kejuaraan tahun 2023 ini. Sedangkan permainan Magnus Carlsen di babak pertama ini berakhir miss kawan. Magnus bermain dengan Ruy Lopez. Saya tidak akan jelaskan permainan Magnus kawan. Saya skip di langkah ke di sini kawan. Nah, di posisi langkah ke-22 di mana Magnus bertukar menteri dengan bentengnya lawan sehingga Magnus bermain dengan pasang bentengnya kawan. Nah, di sini agak saya percepat. Memang dalam kalkulasi secara teoritis permainan seperti ini yang sudah mulai terbuka ya sulit kawan untuk mendapatkan progres yang bagus dari kedua pemain. Artinya ya remis ya secara teoritis permainan seperti ini. Benteng melawan menteri ya kebanyakan remis kawan. Apalagi yang main adalah para grandmaster. Kecuali kalian yang main di warung kopi kawan ya mungkin saja benteng bisa mengalahkan menteri di sini. Nah, kita sudah berada di langkah ke-70 kawan. Nah, beberapa langkah berikutnya ini mereka akhirnya menyepakati permainan berakhir miss di langkah ke-76. Oke, kembali lagi ke papannya. Dani Dubov kawan bertemu dengan International Master Rudik Makarian. Dubov pegang putih mengawali dengan pion D4, ada kuda F6, ada pion C4, pion E6, kuda F3, ada pion D5 dan pion G3 bermain dengan Katalan. Oh ya kawan, untuk event kali ini banyak game-game yang mungkin nanti akan bisa kita ulas kawan. Jadi tidak seperti biasanya, tidak terlalu banyak analisa-analisa kawan. Tapi tetap saya usahakan ada sedikit ciri khas yang admin akan tunjukkan seperti biasa. Tapi dalam momen-momen tertentu langsung das agar lebih cepat. Dan mungkin admin akan 3 kali upload kawan untuk mengawal event ini. Karena gamenya begitu banyak diikuti oleh 150 lebih. Setelah gajah E7, gajah G2, rokade, nah pion D pukul pion C4. Ini adalah permainan Katalan terbuka kawan. Nah di sini menteri C2, pion A6, kebanyakan yang dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini kawan, jalur utamanya. Atau ya langkah yang lain pion B5 dan seterusnya pion B6 saja cukup. Pion A6, nah
Di sini pion A4 atau caplok pion ini dua pilihan utama. Dan Lidupop memilih langkah utama dengan pion A4. Gajah D7 juga langkah utama. Nah, di sini menteri caplok pion ini kawan yang paling populer. Tapi Dupop memilih dengan gajah G5. Jalur menteri ambil pion seperti gajah ini langsung direposisi. Berikan ruang bagi pengembangan kuda nanti mendapatkan diagonal terang kawan. Nah, di sini biasa berlanjut baru gajah G5. Gajah hitam serang menteri. Menteri entah bergeser kemana kawan. Kalau bergerak ke petak terang diserang lagi oleh gajah. Apakah mundur ke petak C1 langsung? Kebanyakan ke petak C2 ataupun ke petak D3. Baru nanti setelah diserang mundur ke petak gelap kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Dupop langsung gajah G5. Kemudian gajah C6. Ada benteng D1. Nah sekarang pion B5 tantang hitam. Di sini pilihan terbaiknya menurut engine adalah gajah sikat kuda F6. Dan ini pun langkah yang paling populer di game-game sebelumnya kawan. Tapi Dupop memilih dengan langkah kuda C3. Tidak terlalu kuat. Jalur utamanya seperti ini baru setelah pertukaran kuda C3. Apa yang menjadi pembeda kawan? Yang menjadi pembeda di sini. Setelah kuda C3, langkah terbaik bagi hitam adalah kuda ke D5. Menantang pertukaran gajah gelap agar terjadi keseimbangan. Dan kuda posisinya juga sangat sentris di pusat kawan. Itulah yang menjadi pembeda. Tapi hitam memilih dengan menteri bergeser ke E8. Kebanyakan di game-game terdahulu, kuda B berkembang ke D7 pilihan utama. Tapi menteri E8 ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya kawan. Berlanjut Dupop dengan pion E4-nya. Sekarang mempunyai kontrol yang solid kawan. Dan juga untuk dukungan bagi pionnya nanti ke depan. Di sini ada pengembangan kuda B ke D7. Langsung Dupop memainkan pion D5. Baku hantam, gajah mundur. Diikuti dengan benteng bergeser lagi ke E1. Pin gajah kawan. Kemudian menteri bergeser menghindari pin. Sekarang kuda manuver ke D4. Coba nanti pressure gajah kah ke sini. Ataupun ada kesempatan nanti ke sini ancam menteri. Atau tekan pion di sini bersama kuda baku hantam nanti pertukaran benteng kawan. Dan juga buka akses bagi gajah terang. Nah, gajah ke C5 merupakan salah satu opsi kawan yang terkuat di sini. Tapi memilih kudanya yang ke petak C5. Dupop dorong pion. Setelah tadi dalam permainan pion di awal pembukaan, Dupop menyerahkan pion di petak C4 tidak langsung diambil balik tadi kawan. Sekarang Dupop kembali membuat langkah pengorbanan pion di petak D6 ini. Langsung dicaplok oleh gajah. Kemudian pertukaran gajah terang lanjut dan Dupop gajah pukul gajah B7. Ambil balik oleh kuda. Kemudian di sini kawan langkah yang terkuat menurut engine adalah pion A pukul pion B5. Menurut Stockfish langkah yang kuat. Nanti kalau diambil balik kawan. Pertukaran benteng. Defleksikan posisi menteri. Tidak lagi mengawal kuda. Kuda jatuh. Pion bertumpuk di lajur F. Seumpama kalian tidak mau ambil pion ini, memilih untuk ancam gajah saja dengan pion H6, kuda akan ke petak C6 untuk usir menteri terlebih dahulu agar meninggalkan kuda dan lagi-lagi nanti pion bisa tetap bertumpuk kawan. Repot juga. Tapi aneh juga kawan, saran dari Stockfish evaluasi barnya turun tapi posisinya bagus kawan. Aneh juga. Kuda E4 langsung dimainkan oleh Dupop tekan kuda F6. Nah, di sini gajah ke petak E5 untuk proteksi kuda. Serang kuda di sini merupakan langkah yang bagus. Tapi memilih petak C5. Bedanya di sini kawan. Dupop sikat kuda F6. Temponya ancam menteri, jaga kudanya sekaligus kawan. Dan gajah pun diproteksi oleh kuda mau tidak mau ambil balik menggunakan pion G. Sekarang kuda F5 menghindari serangan gajah dan persiapan untuk membantu menteri di langkah berikutnya. Siap bergeser nanti kawan entah kemana, petak terang dulu kah atau ke sini kah. Nanti melakukan skak mat. Raja langsung bergeser, berikan tempat bagi benteng. Benteng AD1 terlebih dahulu serang menteri, blokade dengan gajah D6. Menteri naik ke petak C3, ingin coba rebut pion di sini kawan. Di sini ancam dengan pion terlebih dahulu. Tidak memberikan kesempatan kuda yang ambil pion di sini. Bergeser ke petak F3 ada benteng B8. Menteri ke H5 di sini lanjut Dupop. Kemudian ada benteng G8. Kuda H6 serang pion.
Ada Menteri F8, kuda caplok pion skak, raja terpaksa maju. Kuda kembali ancam benteng kawan, benteng dilepas, memilih dengan langkah benteng B bergeser ke E8. Kenapa tidak digeser saja agar tidak jatuh oleh kuda? Kuda ke F5 jawabannya kawan. Tidak punya ruang lagi Raja Disney, benteng bisa kalian angkat, sikat gajah di langkah berikutnya, benteng ikut bermain, hitung-hitungan stockfish, 6 langkah berikutnya, skak mata perlu saya lanjutkan lagi. Oke, oleh karena itu dilepas kawan, kuda caplok benteng G8, ambil balik oleh menteri, kemudian korban kuda di sini dubop, kuda ambil pion F6 kawan. Nah tujuannya ini, tapi didahului oleh hitam, pertukaran benteng peta E1. Nah raja baru sekarang ambil kuda F6. Diikuti menteri skak peta F3, raja bergeser, skak lagi kawan untuk mendapatkan tempo sedikit demi sedikit untuk mendapatkan materi. Menteri ambil pion C4 lanjut dubop, raja ke G7, skak lagi peta G4, ke F7, ke F3 skak lagi ke G7 dan sikat kuda di peta B7. Di sini di langkah ke-37 Rudolf Makarian menyerah oleh Dubov karena merasa kalah materi dan kontrol waktunya pun juga sudah di bawah 1 menit. Dubov juga begitu kawan, mendekati 1 menit di akhir-akhir permainan ini. Oke, itulah kawan permainan dari Daniel Dubov dan tadi sedikit permainan dari Magnus Carlsen. Kita tunggu saja, banyak game yang bisa kita ulas kawan, karena setiap harinya di sesi rapid untuk kategori open memainkan ya 5 babak, 4 babak, 4 babak kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.